Definisi dan tujuan analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah suatu prosedur untuk menentukan tanggung jawab dan persyaratan keterampilan yang dibutuhkan dari pekerjaan dan jenis orang yang harus dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan secara produktif. Tujuan dan ruang lingkup analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan membantu dalam menentukan orang seperti apa yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan tertentu. Ini meliputi kualifikasi pendidikan, tingkat pengalaman, keterampilan teknis, dan pribadi yang diperlukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Analisis pekerjaan membantu perusahaan dalam memeriksa apakah tujuan dan sasaran pekerjaan tertentu terpenuhi atau tidak, menentukan standar kinerja, kriteria evaluasi, dan keluaran individu. Analisis pekerjaan juga membantu untuk menilai dan menentukan kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan. Ini meliputi tingkat pelatihan yang perlu diberikan karyawan, konten pelatihan, dan metode pelatihan. Analisis pekerjaan juga membantu manajer SDM dalam memutuskan nilai seorang karyawan pada pekerjaan tertentu dalam memutuskan paket kompensasi dan fasilitas tambahan, serta insentif dan tunjangan untuk posisi suatu pekerjaan. Analisis pekerjaan juga membantu dalam mendesain ulang, memperkaya, mengevaluasi, mengurangi, dan menambahkan tanggung jawab tambahan dalam suatu pekerjaan tertentu. Dengan demikian, analisis pekerjaan membantu Departemen SDM dalam mengidentifikasi nilai pekerjaan tertentu, memanfaatkan bakat manusia dengan cara terbaik, menghilangkan pekerjaan yang tidak dibutuhkan, dan menetapkan standar pengukuran kinerja yang realistis. Metode analisis pekerjaan. Mari kita bahas beberapa metode analisis pekerjaan yang biasa digunakan oleh organisasi untuk menyelidiki tuntutan pekerjaan tertentu. Yang pertama, ada metode pengamatan. Metode ini dijalankan oleh seorang analis pekerjaan dengan mengamati seorang karyawan dan mencatat semua tugas yang dilakukan dan tidak dilakukan, tanggung jawab dan tugas yang terpenuhi dan tidak terpenuhi. Cara dan metode yang digunakan olehnya untuk melakukan berbagai tugas dan kemampuannya untuk menangani tantangan dan risiko. Yang kedua, ada metode wawancara. Metode ini melibatkan analisis pekerjaan oleh karyawan itu sendiri untuk menghasilkan umpan balik yang jujur dan benar. Sebaliknya, pewawancara mewawancarai lebih dari satu individu untuk mendapatkan sekumpulan tanggapan. Yang ketiga, ada metode kuesioner. Metode kuesioner merupakan daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh karyawan yang akan dianalisis pekerjaannya. Data dan informasi biasanya digunakan untuk melakukan analisis jabatan. Dan yang terakhir, ada buku harian kerja. Metode ini, jika dilakukan dengan benar, akan mendapatkan gambaran yang sangat akurat tentang apa yang sebenarnya terjadi selama periode, katakanlah seminggu atau sebulan. Namun, banyak karyawan pada umumnya enggan untuk melakukan itu. Ini adalah beberapa metode analisis pekerjaan yang paling umum. Teknik analisis pekerjaan. Pemilihan teknik analisis pekerjaan yang ideal tergantung pada kebutuhan dan tujuan analisis pekerjaan, serta jumlah waktu dan sumber daya yang dimiliki. Berikut adalah beberapa teknik analisis pekerjaan. Yang pertama ada net model. Model ini membantu manajer atau analisis pekerjaan dalam mengumpulkan dan merekam data dasar seperti persyaratan pendidikan, fisik, mental, dan emosional untuk sejumlah besar pekerjaan secara bersamaan, serta menjelaskan tingkat kompensasi, tunjangan, dan keuntungan yang akan ditawarkan kepada calon kandidat untuk pekerjaan tertentu. Yang kedua ada model fungsional job analysis. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dan merekam data terkait pekerjaan yang lebih dalam, seperti mengembangkan tugas, menentukan kompleksitas tugas, dan tanggung jawab dalam suatu pekerjaan.
Kompleksitas pekerjaan ditentukan dengan skor yang diberikan untuk suatu pekerjaan. Skor yang lebih rendah menunjukkan kesulitan yang lebih besar. Yang ketiga ada model position analysis questionnaire. Teknik ini digunakan untuk menganalisis suatu pekerjaan dengan mengisi kuesioner yang diisi oleh pemegang jabatan pekerjaan atau atasan mereka, dan didesain oleh seorang analisis pekerjaan. Yang keempat ada placement job analysis system. Merupakan pendekatan dasar untuk menentukan elemen umum dalam pekerjaan yang berbeda, termasuk kemampuan verbal, penalaran, visual, dan kemampuan sensorik lainnya. Analisis kecepatan, fleksibilitas, karakteristik emosional, kemampuan perspektual, keterampilan komunikasi, daya ingat, daya tahan, dan kemampuan koordinasi. Yang kelima, model kompetisi. Model ini membantu dalam memahami apa yang dibutuhkan calon kandidat pada saat masuk dalam organisasi, seperti lingkungan dan jadwal kerjanya. Ini juga mencakup beberapa elemen dasar seperti kualifikasi, pengalaman, pendidikan, pelatihan, sertifikasi, lisensi, persyaratan hukum, dan kemauan seorang kandidat. 6. Ada job scan. Teknik ini mendefinisikan dinamika kepribadian dan menyarankan model pekerjaan yang ideal. Namun, ini tidak membahas kompetisi individu seperti kecerdasan, pengalaman, atau karakteristik lainnya yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan. Proses pelaksanaan analisis pekerjaan. Mari kita bahas proses analisis pekerjaan dan mencari tahu bagaimana proses tersebut memenuhi tujuan. Tujuan pertama, kita perlu mengidentifikasi dan menentukan kebutuhan dan keluaran yang diinginkan. Selanjutnya, kita menentukan siapa yang akan melakukan analisis pekerjaan. Bisa dilakukan oleh Departemen SDM suatu perusahaan atau menyewa konsultan analisis pekerjaan. Selanjutnya adalah memutuskan cara analisis pekerjaan dilakukan. Diperlukan pendekatan terencana tentang bagaimana melakukan seluruh proses untuk menyelidiki pekerjaan tertentu. Lalu yang selanjutnya, pengambilan keputusan strategis seperti memutuskan detail yang akan dikumpulkan dan dicatat, sumber data yang akan dikumpulkan, metode pengumpulan data, dan pemisahan data yang dikumpulkan. Berikutnya adalah melatih analisis pekerjaan untuk melakukan proses dan menggunakan metode yang dipilih dalam pengumpulan dan pengkodean ulang data pekerjaan. Setelah semua telah siap, selanjutnya manajer SDM mengkomunikasikan semuanya dengan benar dan jelas, sehingga karyawan dapat memberikan dukungan penuh mereka kepada analisis pekerjaan. Tahap ini juga meliputi persiapan dokumen, kuesioner, wawancara, dan formulir umpan balik. Selanjutnya kita mengumpulkan data-data terkait pekerjaan seperti kualifikasi pendidikan karyawan, keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan, kondisi kerja, aktivitas pekerjaan, hierarki pelaporan, sifat manusia yang dibutuhkan, tugas serta tanggung jawab pekerjaan, dan perilaku karyawan. Lalu setelah itu kita melakukan dokumentasi yang tepat untuk memverifikasi keaslian data yang dikumpulkan dan kemudian meninjaunya. Selanjutnya, kita kembangkan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan dengan mengolah data yang dikumpulkan menjadi informasi yang berguna. Lalu yang terakhir, kita gambarkan peran, aktivitas, tugas dan tanggung jawab pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, kualifikasi pendidikan, pengalaman, sifat pribadi dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan. Berikut adalah contoh gambar deskripsi pekerjaan. Desain pekerjaan adalah penetapan kegiatan-kegiatan kerja seseorang individu atau kelompok karyawan secara organisasional yang bertujuan untuk mengatur penugasan-penugasan kerja yang memenuhi kebutuhan organisasi, teknologi, dan keperilakuan. Nah, ada 3 elemen dasar dalam desain pekerjaan, yaitu elemen organisasional. Ini menyangkut masalah efisien, yang artinya setiap pekerjaan harus dirancang secara efisien sehingga memberikan hasil yang maksimal dari pekerjaan yang dilakukan.
Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam elemen organisasional ini. Yang pertama adalah pendekatan mekanistik, yaitu suatu cara kerja atau mekanisme kerja organisasi untuk mencapai tujuan. Kedua adalah aliran kerja, yaitu masalah urutan pekerjaan dalam organisasi. Biasanya aliran pekerjaan tergantung dari hal apa yang akan dihasilkan organisasi, mulai dari tahap penyediaan bahan baku sampai pada peninjauan produk jadi. Ketiga adalah praktek kerja, yaitu tentang bagaimana pelaksanaan pekerjaan. Setiap orang memiliki praktek kerja yang berbeda-beda. Ada yang cepat dan teliti, namun ada juga yang cepat namun kurang teliti. Desain pekerjaan harus menentukan kualifikasi orang yang akan bekerja secara efisien, mengingat sumber daya manusia adalah untuk penting dalam organisasi. Yang berikutnya ada elemen lingkungan. Elemen lingkungan memiliki pengaruh bagi organisasi dalam tersedianya sumber daya manusia yang berpotensi, berpendidikan, maupun berpengalaman. Elemen lingkungan juga harus memperhatikan pengaruh masyarakat sekitar yang mungkin bisa memberikan pengaruh yang baik bagi operasi. Yang selanjutnya ada elemen keperilakuan. Ada 4 hal yang harus diperhatikan organisasi dari elemen ini untuk menyusun desain pekerjaan. Yang pertama ada bagaimana seseorang mampu bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan secara tanggung jawab dan memberikan hasil yang baik bagi organisasi. Yang kedua, organisasi juga harus membuat pekerjaan yang dapat membuat seseorang bekerja dengan senang hati, tidak tertekan, dan tidak bosan. Yang ketiga, organisasi juga harus membuat sebuah pekerjaan itu menjadi kebanggaan bagi pekerja sehingga mereka bisa merasa lebih baik dan itu tidak berdampak bagi hasil pekerjaannya. Pengorganisasian adalah proses mengatur dan mengalokasikan pekerjaan, wewenang, dan sumber daya di antara anggota-anggota suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut. Yang berikutnya ada konsep dasar pengorganisasian, yaitu 1. Pembagian pekerjaan dan spesialisasi. Efisiensi dapat dicapai bila setiap orang mempunyai tugas tertentu. 2. Kesatuan komando. Ialah setiap orang hanya mempunyai satu atasan yang akan mengkoordinasi kegiatan-kegiatan yang ada. 3. Tentang kendali. Ialah jumlah orang yang dapat disupervisi seseorang atasan secara efektif. Berikutnya ada departementasi. Departementasi adalah aktivitas untuk menyusun satuan suatu organisasi yang akan diserahi bidang kerja tertentu atau fungsi tertentu. Macam-macam bentuk departementasi. 1. Departementasi fungsional adalah pengelompokan fungsi yang sama atau kegiatan yang sejenis untuk membentuk suatu satuan organisasi. 2. Departementasi divisional. Departementasi berbentuk produk, layanan, dan klien sebagai faktor dasar pengelompokan. 3. Dan yang terakhir adalah departementasi berdasarkan wilayah. Struktur organisasi perusahaan dapat diartikan sebagai sebuah garis yang bertingkat, hierarki, yang berisi komponen-komponen penyusun perusahaan. Struktur tersebut akan menggambarkan kedudukan, fungsi, hak, dan kewajiban dari masing-masing posisi yang ada dalam lingkup perusahaan secara jelas. Berikut adalah contoh alur penyusunan organisasi. Secara garis besar, struktur perusahaan meliputi 5 jenis struktur, yaitu yang pertama, struktur fungsional, yaitu susunan organisasi yang didasarkan pada fungsi setiap komponen. Dalam sebuah perusahaan, setidaknya terdapat 5 bagian utama, yaitu divisi produksi, divisi pemasaran, divisi personalia, divisi pembelanjaan, dan divisi umum. Yang kedua itu ada struktur usaha, yaitu susunan organisasi pada sebuah perusahaan yang didasari oleh adanya usaha pengembangan produksi serta riset-riset usaha, sehingga komponen perusahaan akan menjadi lebih luas. Yang ketiga, struktur matriks, yaitu susunan organisasi yang dibentuk untuk mengerjakan berbagai proyek yang sedang dikembangkan oleh perusahaan. Struktur ini dikepalai oleh direktur utama dan di bawahnya terdapat manajer proyek yang bertugas dan bertanggung jawab menyelesaikan proyek tertentu. Yang keempat, struktur proyek, yaitu struktur yang dibentuk hanya untuk mengerjakan suatu proyek kerja pada sebuah perusahaan dan akan ditiadakan ketika proyek tersebut telah berhasil diselesaikan. Yang kelima, struktur tim kerja, yaitu
yaitu sebuah struktur yang dibuat sewaktu-waktu atau temporal demi menangani sebuah proyek yang sifatnya tidak terduga atau dadakan.